Perkara pertama tindak pidana korupsi yang saya kemudian putuskan untuk terima itu setelah 3 tahun. Oh, sudah berarti lebih daripada standar yang ditentukan internasional. Pasal 2 ayat 1 misalnya, yang soal korupsi Yang terkait menguntungkan kerugian orang keuangan lain. negara. Ya, ya. Kita ingat perdebatan dalam kasus Pak Tom Lembong kan? Ya. Bagaimana mungkin itu dijadikan korupsi? Perdebatannya luar biasa. Ya, karena nggak menguntungkan diri sendiri, tapi menguntungkan orang lain juga masuk masalah di situ ya. Iya, banyak perdebatan lah di perdebatan, sana. Karena apa? Karena sifat pasalnya abstrak. Nah, ini tentang lagi KPK lagi mengusut kasus WUS ini, kereta api cepat Jakarta-Bandung WUS, yang indikasi awalnya itu adalah ada tanah negara dijual lagi kepada negara. Nah, ini sebenarnya duduk permasalahannya apakah memang seperti itu yang Bang Febri lihat? Belum tentu seluruh kerugian itu adalah kerugian BUMN, itu adalah kerugian keuangan negara. Belum tentu. Selamat datang di SR On, Edi Senior Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke kantor seorang praktisi hukum yang juga aktivis anti korupsi. Beliau punya segudang pengalaman di KPK karena beliau bertugas sejak 2013 hingga 2020 dan pernah 3 tahun menjadi juru bicara KPK. Bagaimana perkembangan penegakan hukum di Indonesia? Apakah sudah lebih baik atau malah jalan di tempat? Atau bahkan mundur. Untuk itu langsung saja kita minta pandangan dari Bapak Febri Diansyah. Selamat sore Bang, apa kabarnya? Selamat sore Pak Edi, sehat alhamdulillah. Sehat ya. Nah Bang, ini kalau boleh tahu ini kan Abang terakhir di KPK 2020, tapi bukan masa berakhir waktu memang masa jabatan berakhir atau tidak diberhentikan. Cuman Abang ini kan mengundurkan diri nih. Nah boleh cerita nggak kenapa bisa mengundurkan diri, karena nggak sepaham apa gimana? Ini mengingatkan luka lama lagi. Oh gitu. Tapi boleh dong cerita sedikit biar semuanya pada tahu nih. Saya selalu menyebutnya dengan pamit. Gitu ya. Nah, jadi 7 kenapa tahun, pamit ini? 7 tahun saya di KPK dan saya tidak pernah berpikir akan selesai di KPK selama 7 tahun. Saya nggak pernah berpikir itu sebelumnya. Tapi saya pikir saya harus keluar karena situasi sudah berubah kan saat itu. Sekitar Oktober 2020, situasi yang berubah ada dua. Satu tahun sebelumnya itu ada undang-undang baru. Undang-undang KPK yang baru yang menurut banyak pihak itu berdampak pada pelemahan terhadap KPK. Dan yang kedua itu sepaket dengan pimpinan baru pada saat itu yang dikritik oleh banyak pihak juga gitu kan. Akhirnya jadi tersangka ya. Itu dalam perkembangan berikutnya Polda Metro yang menangani. Tapi yang pasti saya sudah coba 1 tahun saat itu. Saya pikir setelah dalam jangka waktu 1 tahun itu dan perkiraan saya ke depan, gaji saya kan cukup besar ya saat itu. Sebagai kepala Biro Humas sekaligus pernah menjadi juru bicara. Saat itu gaji saya sekitar sebulan 40 jutaan ya. Udah termasuk tunjangan atau belum? Itu penerimaan total. Pada saat itu ya 2020. Kenapa saya bilang besar dibandingkan dengan PNS yang lain, itu jauh lebih besar untuk posisi seperti itu. Dan sementara kontribusi saya terhadap pemberantasan korupsi terhadap KPK tidak sesignifikan itu. Jadi saya pikir mungkin lebih baik saya pamit lah dari organisasi ini, dari lembaga ini, dan kemudian mencoba menjalankan peran yang lain di luar sana. Saya yakin bukan itu alasannya, Pak. Bang, Abang punya masalah mungkin dengan tidak cocok dengan pimpinan saat itu atau bagaimana ini pasti? Saya selalu bilang begini. Bahkan sebelum waktu saya serahkan surat itu, surat cinta pamit itu ya, saya ketemu dengan Pak Firly, saya ketemu dengan semua pimpinan, saya datangi satu persatu. Kebetulan memang Pak Firly pada saat itu nggak bisa menemui sendirian, jadi berdua dengan Bu Lili, pimpinan yang lain pada saat itu, saya tegaskan, saya bilang, saya pamit dari KPK dan selama ini, terlepas dari saya setuju atau tidak setuju dengan pimpinan, karena kan nggak selalu kita setuju kan. Beda pendapat biasa. Iya, saya bilang
nothing personal. Jadi bagi saya ketika saya menemui itu ya nggak ada isu personal. Jadi soal setuju atau tidak setuju itu biasa saja. Kalaupun suatu kali saya tidak setuju dan memberikan masukan, pada saat itu saya pikir itulah tugas saya sebagai Kepala Biro Humas untuk memberikan masukan demi kebaikan pimpinan dan lembaga. Jadi sampai sekarang pun saya melihat bahwa nothing personal sebenarnya kalau dalam urusan pekerjaan seperti itu. Tapi apa bukannya Bang Febri waktu itu mungkin dalam tanda kutip dilengserkan dari juru bicara mau digantikan orang lain nggak itu? Ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja, itu wajar-wajar saja. Dan sebenarnya yang mungkin orang lain nggak begitu memahami, jadi juru bicara itu nggak enak. Kenapa? Karena kita nggak jadi diri kita sendiri. Jadi kita punya banyak peran yang harus dilakukan, ada yang harus ekspresi harus dijaga, gesture dan segala macam harus dijaga. Karena di belakang kita yang kita bawa adalah institusi lembaga, besar, citra dan kredibilitas segala macam. Kalau kita salah bicara itu bisa berdampak pada orang lain, gitu kan. Dan kita nggak bisa bicara sebagai diri kita sendiri kan. Bicara atas nama lembaga gitu kan. Jadi saya senang-senang saja ketika dilakukan katanya pimpinan mau mencari juru bicara baru pada saat itu. 1 hari setelah pimpinan bicara akan mencari juru bicara baru, besoknya saya langsung temui pimpinan dan saya bilang, oke, Bapak Ibu, kalau begitu tugas saya sudah selesai sebagai juru bicara dan itu saya declare ke teman-teman wartawan dan saya akan fokus menjadi Kepala Biro Humas. Jadi situasinya kurang lebih begitu saat itu. Tapi artinya setelah menjabat Kepala Biro Humas, undurkan diri? Ya, saya coba kan 2019 saya selesai tugas saya sebagai juru bicara. Masih bertahan 1 tahun ya lebih kurangnya? Saya coba 1 tahun bisa nggak? Apa yang bisa saya lakukan di sini untuk berkontribusi lebih signifikan? Ternyata saya pikir kayaknya nggak bisa. Nggak bisa 2020 lagi. Oktober saya resign. Oke. Nah, ini setelah resign, kira-kira kan sekarang Abang sudah punya law firm nih, Visi Integritas dan Diansah and Partners. Nah, tugas sebagai lawyer itu apakah mendapatkan manfaat banyak karena punya pengalaman di KPK? Saya sebenarnya pengalamannya itu 7 tahun di ICW. ICW sebelumnya di ICW ya? Sebelum di KPK. 7 tahun di KPK. Satu hal prinsip yang saya pahami dan kemudian kami jadikan tradisi di kantor ini adalah sekalipun kita jadi lawyer, sekalipun dalam suatu situasi kita mendampingi penjahat dalam tanda kutip begitu ya, karena dia belum divonis begitu kan, kita nggak boleh jadi penjahat juga. Artinya apa? Standar etik, standar integritas, misalnya saya bilang ke anggota saya, ke lawyer-lawyer di kantor, jangan pernah sekalipun kasih uang atau menjanjikan uang atau menjanjikan suap kepada aparat penegak hukum ataupun aparatur negara yang terkait. Kita tidak akan melakukan itu. Sehingga jalur yang kita pilih adalah tingkatkan kualitas profesional sekuat-kuatnya. Artinya harus banyak belajar kan, harus banyak membangun jaringan secara positif dan lain-lain seperti itu. Itu yang saya pikir hal yang paling signifikan yang saya dapatkan. Terlepas dari apakah perkara yang ditangani adalah perkara perdata, tindak pidana umum, atau tindak pidana korupsi, ataupun misalnya perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Itu standarnya sama. Tapi ada nggak mungkin karena penegak hukumnya mungkin hakimnya ini Bang Febri ini kan dulu di KPK nih, jaringannya masih ada tentunya, sehingga mereka lebih tidak berani macam-macam nih terhadap law firm-nya Bang Febri ini. Nggak, yang pasti kalau kami nanganin perkara itu kami nggak pernah diminta uang. Jadi dalam skala kecil ataupun dalam skala yang besar begitu ya. Jadi tidak pernah ada yang mau minta ini buat belanja tim nih gitu kan. Kalau dari teman-teman yang lain kadang-kadang ada juga terdengar seperti itu. Tapi ke kami kerjanya ya kalau kerja sebagai penyidik misalnya ya profesional saja. Kami sebagai lawyer ya kami dampingi secara profesional saja. Lebih ke profesional ya. Dan
sebelum klien itu tanda tangan surat kuasa atau sebelum kami melakukan pendampingan, kami selalu declare ke klien, Bapak, Ibu, kami dalam pendampingan tidak mungkin dan tidak akan melakukan misalnya perbuatan-perbuatan yang memberikan suap atau memberikan sesuatu untuk menjanjikan Bapak tidak ditahan atau putusannya bebas atau negosiasi yang lain. Kalau Bapak masih oke dengan pendampingan yang kami lakukan, silakan. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Wah, itu berarti buat klien itu bagus banget itu, penghematan namanya. Dan itu kami declare biar clear saja sekali, dari awal sehingga nggak ada pikiran macam-macam kan di tengah jalan. Nah, kemudian. terus sekarang kan Bang Febri sudah ambil S3 nih. Ini memperdalam ilmu hukumnya atau bagaimana nih sekarang? S3 apa yang diambil? Kalau lawyer itu kan kita rutinitas ya. Sesulit apapun persoalan itu cenderung rutinitas sebenarnya. Nah, saya pikir saya perlu mendalami lagi. Saya ngambil S3 di bidang pidana di Universitas Indonesia, baru mulai sebenarnya di semester ini. Tapi salah satu yang paling penting adalah ketika kita sekolah lagi, ketika kita kuliah lagi, kita punya perspektif yang lebih kaya kan. Lebih luas ya wawasannya. Yang paling penting itu sebenarnya perspektif. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat, biasanya kalau kita rutinitas kita lihat persoalan dari satu sisi saja. Kalau kita sekolah, kita bertemu dengan banyak orang, kita diberikan berbagai perspektif untuk melihat satu persoalan sehingga kita bisa lebih kaya dalam melihat persoalan. Dan di S3 levelnya kan sebenarnya level reflektif begitu ya. Jadi kita bisa lebih terstruktur memahami persoalan, termasuk juga mencari solusinya. Tantangannya ya soal waktu kan. Kadang-kadang ada jadwal kuliah, sementara penanganan pekerjaan juga harus dilakukan. Nah, ini kan dulu jubir KPK, sekarang jadi pengacara. Tapi juga kliennya yang beberapa yang tersangkut kasus KPK ini, seperti Syahrul Yassin Limpo, Pak Asto, ini kira-kira ada nggak orang lihat, oh ini mungkin semacam plot twist ini. Dulunya di KPK penegakan hukum, sekarang membela yang, mohon maaf, mungkin yang masih dianggap koruptor gitu meskipun belum vonis ya. Tersangka di KPK lah. Nah, tersangka di KPK. Saya keluar 2020, Oktober 2020. Setelah saya tidak di KPK, sebenarnya banyak sekali yang datang. Tersangka-tersangka yang di KPK ataupun di kejaksaan ataupun di kepolisian, kasus korupsi. Tapi waktu itu kami memutuskan tidak menangani dan tidak menerima klien yang tersangka kasus korupsi. Kenapa? Karena kami harus menjaga betul. Jadi ada istilahnya di dunia internasional itu, kalau KPK di beberapa negara di dunia, ada semacam apa ya, semacam grace period kali ya, untuk menghindari potensi konflik of interest. Standar internasionalnya 1,5 tahun. Berapa bulan itu ya? 16 bulan ya? 18 bulan. Standar UN internasionalnya itu 18 bulan. Tapi ada beberapa negara yang menerapkan 2 tahun. 24 bulan. Perkara pertama tindak pidana korupsi yang saya kemudian putuskan untuk terima itu setelah 3 tahun. Oh, sudah berarti lebih daripada standar yang ditentukan internasional. Iya, karena saya pikir ini harus ada standar yang lebih kuat di kami untuk kemudian melakukan pilihan-pilihan pendampingan itu. Kenapa? Saya juga dinasihati oleh banyak teman-teman ya, teman-teman penegak hukum juga yang menasihati. Lu nggak bisa nolak-nolak kasus seperti itu. Pertama, ketika advokat mendampingi perkara, advokat itu belum tentu membenarkan seluruh apa yang dilakukan kliennya. Tapi memang itu nggak mudah. Itulah tantangannya jadi advokat yang profesional kan, begitu. Gitu. Yang kedua, orang itu datang, dia butuh dan punya hak untuk pendampingan hukum. Jadi dampingi saja secara profesional. Memang harus dijaga agar tidak nerobos hal-hal yang tidak diperbolehkan itu. Nah, itu memang tantangannya. Nah, ini kan buntut kasus membela Pak Hasto mengajukan judicial review ke MK. Itu di pasal 21 Undang-Undang Tipikor soal obstruction of justice ke MK ya.
Nah itu kenapa sampai melakukan dan apa dasarnya sebenarnya pertimbangan yang mengajukan itu? Kenapa itu muncul? Jadi saya hanya salah satu tim penasihat hukum di sana. Masih jalan memang sidangnya di MK. Mungkin barangkali beliau ajukan atas dasar saran dari Bang Febri. Ada banyak teman. Jadi yang lead sebenarnya bukan kantor kami. Kalau yang pasal 21 di Mahkamah Konstitusi, yang lead kantor yang lain gitu ya, yang lebih senior gitu. Nah, saya masuk di tim itu. Tapi poin yang paling utama di sini Pak Edi, di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kita setuju dengan pemberantasan korupsi. Itu clear ya. Kita setuju dengan pemberantasan korupsi. Tetapi kalau kemudian pemberantasan korupsi itu menjadi riskan, ditunggangi atau disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan non hukum. Kepentingan non hukum ini kan banyak, kepentingan politik, kepentingan bisnis. Maka itu justru bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Yang seperti apa yang bisa disalahgunakan itu? Salah satunya adalah pasal-pasal yang normanya abstrak. Jadi nggak pasti ya. Normanya karet gitulah dalam bahasa sehari-hari ya, pasal karet dalam bahasa sehari-hari. Di Undang-Undang Tipikor itu ada 2 loh yang diperdebatkan soal sifat abstrak atau karet ini. Pasal 2 ayat 1 misalnya, yang soal korupsi yang terkait kerugian keuangan negara. Kita ingat perdebatan dalam kasus Pak Tom Lembong kan? Bagaimana mungkin itu dijadikan korupsi? Perdebatannya luar biasa. Karena nggak menguntungkan diri sendiri, tapi menguntungkan orang lain juga masuk masalah di situ ya. Iya, banyak perdebatan lah di sana. Karena apa? Karena sifat pasalnya abstrak. Abstrak ya. Pasal 21 juga begitu. Di kasus Pak Hasto, itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Pasal 21 itu digunakan untuk tahapan penyelidikan. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya memang ada beberapa perkara menangani pasal penegak hukum menggunakan pasal 21. Itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Tapi ditafsirkan sedemikian rupa sehingga bisa ditarik ke tahap penyelidikan. Ini kan bahaya. Bahaya sekali kalau sebuah pasal itu bisa ditarik. Di teori ininya, di teori dalam ranah hukum pidananya, ada yang menyebutnya begini. Ketika sebuah perbuatan itu dikategorikan pidana, itu perdebatannya panjang itu. Kenapa ini pidana? Kenapa ini perdata? Sanksinya cuma denda misalnya. Kalau pidana ini konsekuensinya istilahnya apa? Penderita yang akan dialami oleh orang yang dihukum gitu. Harus ada alasan yang kuat. Makanya perbuatan yang ditentukan sebagai pidana itu harus clear, harus jelas. Kalau itu karet, itu bisa menjadi overkriminalisasi. Dan ini bahaya bagi demokrasi. Atau oleh oknum penegak hukum menjadikan satu bahan untuk... Bisa menjadi bahan abuse of power, bisa menjadi bahan untuk transaksional, dan apapun juga. Karena kan power tends to corrupt kan. Jadi ketika ada kekuasaan, ada potensi menjadi korupsi di sana. Apalagi kalau kekuasaan itu absolut. Tafsirnya ada di penegak hukum nih. Nah, dalam konteks itulah, judicial review kemarin itu tidak hendak membatalkan pasal 21. Permintaannya bukan membatalkan pasal 21. Tapi berikanlah tafsir yang jelas dan pasti, agar pasal 21 ini tetap bisa digunakan, tetapi jelas perbuatannya apa. Indikatornya apa? Kita pakai indikator internasional, UNCAC, United Nations Convention Against Corruption. Jadi perbuatan yang obstruction of justice itu pakailah standar internasional, standar di PBB. Misalnya ada perbuatan yang menghalangi tindakan penegak hukum secara langsung, mengancam penegak hukumnya misalnya. Jadi perbuatannya konkret, bukan perbuatan yang sifatnya abstrak yang bisa ditafsirkan macam-macam. Jadi itu permintaannya sebenarnya. Semoga MK bisa mempertimbangkan. Jadi sampai sekarang update yang sidang terakhir gimana itu? Kesimpulan sudah, nanti tentu menunggu putusan dari MK. Tapi ini kan ternyata perjuangan di MK ini kan agak terjal, soalnya pemerintah ini minta MK menolak ya. Dan yang menariknya ini IM57 yang notabene banyak mantan rekannya dari Bang Febri ini yang kan juga pesimis gugatannya bisa diterima ini. Menurut Bang Febri gimana? Saya pikir itu oke-oke saja. Di sidang itu kan selalu ada yang namanya MK mendengar pendapat pemerintah, mendengar pendapat DPR seperti itu kan.
itu boleh-boleh saja berbeda, boleh sama, boleh berbeda, dan itu memang tugas MK nanti untuk memutuskan. Pihak lain, penegak hukum atau bahkan organisasi masyarakat, boleh-boleh saja berbeda. Tapi pemerintah minta nolak itu apakah itu bentuk intervensi nggak ya kalau menurut? Enggak, memang itu hukum acaranya. Oh. MK akan mengundang dan sudah mengundang ya, mengundang pemerintah. Jadi pendapat pemerintah apa? Pendapat DPR apa? Kenapa mereka diundang? Karena undang-undang itu pembentuknya kan pemerintah bersama DPR. Jadi diundanglah mereka. Ini bagaimana pendapat Anda nih? Ada permohonan seperti ini gitu kan. Ya, DPR kebetulan kemarin setuju dalam beberapa hal. Pemerintah menolak. Ya. Dalam banyak judicial review yang lain, DPR menolak, pemerintah menolak, MK mengabulkan. Makanya bolanya ada di tangan MK. Pemutusannya di MK. Gitu kan. Dan pengajuan judicial review terhadap pasal 21 ini menurut kami, yang kami hitung ya, itu bukan cuma kami yang mengajukan, bukan cuma Pak Hasto yang mengajukan. Ada beberapa yang sudah mengajukan juga sebelumnya. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Maksudnya berkaitan dengan pasal 21 juga? Pasal 21. Pasal 21 ini setidaknya yang teridentifikasi ada 4 permohonan judicial review. Pasal 2 yang saya sebut... poinnya persis sama? Oh, beda-beda. Oh, beda kan? Pasal 2 yang tadi kita bahas tadi, itu sudah 9 kali di judicial review. Jadi judicial review itu sebenarnya adalah proses yang wajar saja dalam negara demokrasi, karena memang disediakanlah institusi seperti MK kalau ada yang keberatan dengan undang-undang yang ada. Jadi menurut Bang Febri ini pandangan kira-kira dikabulkan atau ditolak nih kira-kira? Harapan kami tentu dikabulkan. Apakah dikabulkan keseluruhan atau dikabulkan sebagian. Tapi concern kami kurang lebih demikian. Aturlah sebuah tindak pidana itu secara pasti. Ya, harus jelas. Itu saja sebenarnya. Ya nggak boleh karet, nggak boleh ngambang-ngambang. Iya, kalau karet, apalagi kalau tindak pidananya, contoh yang sekarang ini ya, jadi perdebatan ya. Kan ada wartawan ya, wartawan yang jadi tersangka atau orang dari televisi ya, jurnalis dari televisi yang jadi tersangka. Obstruction of justice pasal 21 karena pemberitaan atau dialog-dialog yang dilakukan itu dianggap menyerang penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya. Waktu itu, ya? Itu kan jadi perdebatan. Benar nggak sih yang dimaksud dengan obstruction of justice itu termasuk misalnya podcast misalnya seperti ini begitu ya, termasuk pemberitaan media, atau termasuk tindakan-tindakan sah yang dilakukan oleh lawyer. Karena lawyer nggak setuju dengan perhitungan kerugian keuangan negara, maka dia uji ke PT UN. Termasuk nggak itu? Nggak tahu kita, termasuk atau tidak termasuk. Kenapa kita nggak tahu? Karena nggak jelas pasalnya. Makanya harus diperjelas. Penegak hukum mungkin mengambilnya bukan di sisi itu. Barangkali beliau menerima uang sebagai pesanan untuk memberitakan itu atau mungkin menghalang-halangi itu, obstruction of justice, atau mungkin nggak gitu? Katakanlah ada penerimaan. Apakah itu ranah pidana? Apakah itu obstruction of justice? Beda pendapat kan? Tentunya kalau sudah menerima sesuatu uang, tentunya misalnya tentunya apa yang diberitakan kan sesuai pesanan nih. Kira-kira gitu loh. Apakah ranahnya obstruction of justice? Nah itu harus diperjelas ya. Makanya menjadi penting. Kita aja udah berdebat di sini. Menjadi penting. Apa sih perbuatan yang dilarang? Perbuatan mencuri dilarang. Ya. Jelas kan? Mengambil barang milik orang lain. Jadi kalau ada orang yang mengambil barang milik orang lain, mencuri artinya, itu pidana. Perbuatan pembunuhan dilarang. Mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Jelas kan? Tapi bagaimana kalau pasal itu tidak jelas, kemudian orang bisa ditafsirkan perbuatan yang dia lakukan seolah-olah sudah melakukan kejahatan. Itulah bahayanya aturan tindak pidana yang sifatnya abstrak atau karet itu. Ini sekarang kembali ke dulu kan pernah Bang Febri pernah bertugas di KPK ini. KPK kan pernah ya punya reputasi kepercayaan yang sangat tinggi sekali. Tapi kan sekarang disalib sama Kejaksaan Agung nih. Nah, sebagai mantan KPK, kira-kira melihat apa sih yang sebenarnya salah di KPK kok sampai prestasinya merosot gitu? Kalau yang kita lihat, KPK itu sudah berbeda sejak tahun 2019 sebenarnya. Jadi
masyarakat sipil, akademisi, ataupun berbagai pihak itu melihat KPK sudah KPK yang berbeda tuh di tahun 2019 gitu kan. Meskipun saya tetap percaya teman-teman yang bertugas di KPK sekarang tetap meskipun saya nggak kenal semua punya integritas tinggi tetap punya niat, tetap punya keinginan menjalankan tugas memberantas korupsi itu secara serius. Tapi apakah bisa dengan sistem yang sekarang, itu tantangannya. Kenapa? Misalnya karena dengan perubahan revisi undang-undang itu kali ya, melemahkan KPK. Revisi undang-undang ke penyidik ASN, penyelidik ASN. Terus di bawah presiden. Kemudian lembaganya di bawah presiden, kekuasaan eksekutif gitu kan. Apa bisa independen? Itu pertanyaan yang paling mendasar kan. Kehormatan dan kredibilitas lembaga itu kan pada independensi institusi itu, apalagi penegak hukum, apalagi pemberantasan korupsi gitu kan. Apakah memang tidak ada pihak-pihak yang sudah mengajukan, misalnya mengajukan judicial review kembali, akhirnya dikembalikan lagi? Saya lihat itu ada ya beberapa, tapi nggak ada yang dikabulkan. Untuk mengembalikan ke undang-undang lama ya, itu saya lihat tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bang Febri mungkin punya niat bersama teman-teman untuk menyuarakan lagi supaya KPK nanti lebih kuat posisinya. Sekarang yang paling penting sebenarnya political will dari pimpinan tertinggi di negara ini. Tentu saja Pak Prabowo sebagai presiden, baik kepala pemerintah atau kepala negara, untuk melakukan semacam revitalisasi kali ya, penguatan, revitalisasi strategi besar pemberantasan korupsi. Dan saya percaya pemberantasan korupsi itu nggak bisa dilakukan satu lembaga. Saya percaya betul itu, nggak akan sanggup KPK sendirian. Apalagi KPK sekarang kan nggak bisa lagi buka cabang di daerah kan, posisinya hanya di ibu kota negara gitu kan. Seberapa kuat sih kemudian bisa menangani seluruh? Jumlah personelnya juga terbatas. Jumlah personelnya terbatas, politik anggarannya juga kita nggak tahu sekarang seperti apa begitu kan. Dibanding dengan misalnya kejaksaan atau kepolisian. Tapi fokus lembaga kan juga berbeda-beda. Makanya memang butuh top leader untuk meredefinisikan strategi pemberantasan korupsi yang mau kita lakukan itu yang seperti apa. Apakah dengan mengejar pelaku melalui penindakan yang sangat keras, konsisten gitu, atau hal pendekatan yang lain secara institusional misalnya, itu pilihan sekarang yang memang mesti ditegaskan. Semoga ini Pak Prabowo kan sudah membuat tim reformasi kepolisian sekarang. Hasilnya Ketuanya apa? Prof. Jimli Asidiki. Ya, Prof. Jimli. Hasilnya kita nggak tahu apa, tapi harapan kita sebagai masyarakat tentu hasilnya betul-betul bisa memperkuat Polri dan agar menjalankan tugas bagaimana mestinya, gitu kan. Nah, isu penegakan hukum ini ke depan harapannya juga jadi isu yang krusial nih, agar Pak Prabowo juga mempertimbangkan secara serius untuk menetapkan sebuah strategi nasional pemberantasan korupsi. Di era Pak Prabowo mungkin berbeda kan dengan era-era sebelumnya, revitalisasi pemberantasan korupsi begitu. Nah, dengan banyaknya APH, aparat penegak hukum ya, kan sekarang KPK, Kejaksaan, Kepolisian, yang tugasnya juga sama-sama di pemberantasan korupsi, ini kira-kira bisa terjadi tumpang tindih atau saling berebut nggak ini kira-kira dalam kasus-kasus bisa? Nah, ini kira-kira gimana nih supaya jangan terjadi itu? Kalau pertanyaannya bisa atau tidak bisa, itu pasti bisa. Pernah terjadi atau tidak? Pernah terjadi, meskipun tentu nggak elok ya kalau disebutkan ya perkaranya. Undang-undang sebenarnya memfasilitasi itu. Seperti di Undang-Undang KPK disebut kalau penyidikan dilakukan terlebih dahulu oleh polisi atau oleh jaksa, maka KPK cukup supervisi. Kalau KPK duluan, ya sudah KPK yang menangani. Tapi di tataran di lapangan kan kita nggak tahu. Tiba-tiba penyidikan sudah mulai duluan di sini, sementara di KPK masih penyelidikan, misalnya seperti itu. Gitu kan. Lagi-lagi memang perlu clear, apakah memang kita butuh semua lembaga menangani kasus korupsi, atau jangan-jangan yang kita butuhkan lebih mengefektifkan strategi pemberantasan korupsi di satu lembaga saja. Bisa saja. Nah, itu kan perlu pembahasan yang cukup intens dan sikap politik yang tegas kan dari presiden untuk itu.
Nah kan sekarang kalau masalah korupsi big fish ya, yang kelas kakap nih. Nah yang berhasil mengungkap dan yang mengungkap kasus ini kan sekarang bintangnya ada di Kejaksaan Agung nih. Yang sampai kita lihat uangnya berjejer berapa triliun segala macam itu kan luar biasa sekali. Tapi KPK OTT-nya yang angkanya mohon maaf itu jauh lebih kecil. Ini sebenarnya karena apa nih? Kemampuannya yang berkurang atau sistem apanya yang salah ini kira-kira? Kalau saya melihat karakter perkaranya berbeda. OTT itu jumlahnya pasti kecil. OTT nggak akan mungkin jumlahnya besar gitu kan. Tapi ketika OTT dilakukan, sebenarnya kalau di riset lebih jauh itu bisa kelihatan itu bisa mencegah terjadinya korupsi-korupsi yang lain yang lebih besar. Contoh yang paling sederhana begini. OTT kan biasanya suap ya, atau sekarang berkembang ke pemerasan. Misalnya ada OTT suap 500 juta untuk mendapatkan proyek pembangunan rumah sakit, misalnya begitu ya. Rumah sakit proyeknya adalah 100 miliar begitu. Dengan adanya OTT ini, maka harapannya bisa dicegah korupsi yang jauh lebih besar dalam pembangunan rumah sakit ini. Kalau nggak ada OTT, setelah pembangunan selesai baru diproses, maka bisa jadi bangunannya sudah korup duluan. Nah, itu perspektif lain yang perlu kita lihat terkait dengan OTT. Tapi apakah semua OTT kemudian itu pasti benar? Belum tentu juga. Makanya masih ada proses pengujian lebih lanjut. Kan mulai ada perdebatan kan tentang ini benar OTT atau tidak sih? Kalau ini OTT benar-benar terbukti atau tidak sih? Nah, makanya ada proses lanjutan sampai ke pengadilan. Sedangkan karakter kasus di Kejaksaan Agung itu kasus-kasus pasal 2. Jadi korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara. Yang tafsirnya juga jadi perdebatan sekarang. Apakah misalnya di kasus timah misalnya kalau kita baca, apakah kerugian lingkungan yang 271 triliun itu termasuk kerugian keuangan negara? Itu kan pertanyaan yang sah secara hukum dan secara akademik begitu kan. Kemudian kalau ada kerugiannya misalnya 271 triliun ditambah kerugian negaranya, saya ingat saya 20-an triliun ya. 300 triliun lah katakanlah kerugian keuangan negara yang diajukan oleh Kejaksaan Agung. Apakah 300 triliun ini bisa dikembalikan ke kas negara? Pasti nggak bisa. Ya, karena yang itu belum dengan ini ya, dengan jalur penegakan hukum kasus korupsi ya, pasti nggak bisa mengembalikan 300 triliun ini. Kenapa? Saya tadi baca ulang nih, karena sempat jadi diskusi juga, putusan Harvey Muiz, yang terdakwanya Harvey Muiz di tingkat kasasi. Jadi Harvey Muiz itu uang penggantinya bukan triliunan, tapi 420 miliar. Jauh sekali kan, 420 miliar. Ada perusahaan lain yang diperkaya 1 triliun, ada yang puluhan miliar, ada yang ratusan miliar, begitu kan. Kapan bisa jadi 300 triliun? Nah, ternyata hakimnya bilang di pertimbangan itu, yang 270-an triliun itu memang nggak bisa dikembalikan dengan mekanisme penanganan kasus korupsi, tapi dilakukan dengan mekanisme penegakan kasus hukum lingkungan. Itu bunyi loh di putusan. Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Nah, dalam konteks itulah memang kita perlu hati-hati melihat angka yang besar. Apakah benar ini betul-betul korupsinya 300 triliun atau ada persinggungan antara beberapa bidang hukum. Ini isu lingkungan nih. Kita juga menunggu misalnya Kejaksaan Agung atau kepolisian bersama-sama atau bersama Kementerian Kehutanan untuk melakukan penindakan perkara-perkara lingkungan hidup. Pertanyaannya, siapa yang akan membayar nanti? Kalau PT Timah yang harus bayar? Ya nggak mungkin juga kan? Ya PT Timah kan BUMN juga. Iya. Dari mana uangnya? Dari uang PT Timah, uang negara juga. Nggak mungkin juga diambil dari Danantara kan untuk membayar ini. Itu artinya saku kiri, saku kanan gitu kan. Poin saya adalah banyak hal yang
masih abu-abu yang memang perlu lebih dibikin lebih terang terkait dengan korupsi terkait dengan pasal 2 itu gitu. Tapi secara pribadi saya pikir apresiasi perlu diberikan nih ke Kejaksaan Agung karena terlihat upaya dan kerja kerasnya itu terlihat untuk menangani kasus-kasus korupsi besar gitu kan. Ya minimal banyak juga memang yang terkait dengan korupsi itu memang juga memperkaya diri sendirinya juga banyak ya. Ya kalau itu clear nggak apa-apa, itu memang harus diproses ya. Makanya saya bilang untuk kasus Harvey Muiz yang terbukti dia diperkaya itu 420 miliar. Bukan 1 triliun, bukan 20 triliun, bukan 300 triliun gitu. Ada perusahaan lain yang terbukti ya nilainya juga jauh lebih kecil begitu kan. Itu yang kalau saya sekarang kadang-kadang melihat itu kan tidak hanya dari perspektif praktisi, tapi saya lihat dari perspektif yang lain ini secara konseptual, secara teoritis ini benar atau tidak sih? Kayaknya masih banyak yang perlu kita bahas di sini. Kenapa? Karena Undang-Undang Tipikor kita itu membatasi Pak Edi. Jadi yang dibatasi itu uang pengganti adalah sebesar maksimal yang diterima atau dinikmati oleh terdakwa. Jadi nggak bisa tuh. Potensi kerugiannya nggak bisa Nggak diperhitungkan. bisa, sama sekali nggak bisa selama pasal ini ada. Yang bisa pakai apa? Yang bisa jauh kerugian material dan imaterial itu. Yang bisa pakai perdata. Oh ya. Itu Ada fasilitasnya. Biasa. Di perdata kan di pengadilan umum banyak itu. Kerugian materialnya cuma 100 juta, imaterialnya bisa 1 triliun nih. Mungkin ada perdebatan efektif atau tidak peradilan umum. Artinya kita tidak bicara norma kan, kita bicara soal implementasinya. Nah ini yang perlu diperbaiki. Begitu. Nah, tadi kembali Bang Febri ke yang OTT yang Abang belum sempat jelaskan tuh. Kan sebenarnya ada aturan kalau KPK hanya boleh nanganin kasus korupsinya itu di atas 1 miliar nih. Tapi kan pernah juga kasus yang OTT cuman waktu itu nggak usah Iman Gusman ya, cuma 1 juta tapi akhirnya jadi terdakwa juga. Banyak sebenarnya OTT di bawah 1 miliar. Jadi undang-undang KPK itu memang mengatur syarat perkara yang bisa ditangani KPK itu kerugian negara minimal 1 miliar. Perhatikan ya, syaratnya kerugian negara minimal 1 miliar. Dia tidak bicara korupsi 1 miliar. Uang sogoknya satunya bukan ya, tapi kerugiannya. Kerugian negara. Kalau bicara kerugian negara pasalnya pasal 2. Pasal 2 atau pasal 3. Suap pasal 5. Pasal 12, pasal 11. Nah, itulah yang kemudian dipahami bahwa kalau bicara tentang kerugian keuangan negara, oke, minimal 1 miliar. Selain itu ya tidak ada batasan sebenarnya. Batasannya adalah pada subjeknya. Apakah dia penyelenggara negara atau penegak hukum atau pihak yang terkait dengan dua aktor ini. Yang diberikan keuntungan atau gimana ya? Tapi kalau harus ada penyelenggara negaranya, harus ada penegak hukumnya. Baru bisa masuk KPK. Baru KPK bisa masuk di sana. Tapi terkait misalnya kasus Tom Lembong ini, contohnya kalau misalnya Bang Febri melihat dari sisi hukum atau KPK-nya korupsinya ya, kalau tidak memperkaya diri sendiri itu tetap bisa sebagai apa dihukum atau gimana? Sebenarnya bisa. Kalau pasal 2 itu sebenarnya soalnya pakai alternatif kan, memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain, atau memperkaya korporasi, atau masalahnya. Jadi nggak harus memperkaya diri sendiri, tetapi jangan lupa korupsi ini bagian dari kejahatan ekonomi. Jadi akar dari korupsi ini itu adalah kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi itu kan punya motif ekonomi. Mana ada sih koruptor yang tidak punya motif ekonomi? Ya. Ngapain dia korupsi kalau dia tidak punya motif ekonomi? Dari sisi ekonomi ya. Harus dibuktikan kan. Keuntungan ekonomi itu bisa dia dapat uang langsung, bisa kemudian dia anaknya, istrinya, atau koleganya atau itu mendapat keuntungan, atau dia diberikan fasilitas atau jabatan segala macam, harus dibuktikan kan. Keuntungan yang tidak semestinya itu harus dibuktikan. Itu satu. Dan itu nggak ada kan terbukti kemarin. Yang kedua, sebenarnya tidak terbukti atau belum terbukti barangkali. Ya nggak ada isu belum terbukti lagi, sudah putusan kan? Sudah putus karena udah abolisi sana diberikannya. Nggak, sebelum abolisi itu kan sudah diputus dan itu nggak ada. Di pertimbangan putusan itu nggak ada. Artinya memang itu tidak terbukti dan diasumsikan secara hukum tidak ada. Yang kedua,
memang ini agak teknis pidana. Jadi selain unsur pasal, ada yang wajib dibuktikan dalam pidana itu, yang disebut dengan kalau yang kita kenal istilahnya mens rea. Mens rea, niatnya. Niat jahatnya, atau di pidana kita dikenal istilahnya adalah kesalahan. Mens rea lah kita sebut niat jahatnya. Jadi nggak bisa orang dihukum melakukan kejahatan kalau dia tidak punya niat jahat. Nah, pertanyaannya, dalam perkara kemarin nggak ada itu dibuktikan niat jahat. Makanya orang jadi berpikir ulang, ini benar korupsi atau pelanggaran yang lain. Bukan berarti, misalnya begini ya, bukan berarti Pak Tom Lembong itu nggak ada kesalahan yang lain ya. Kalau kemudian ada kesalahan secara prosedural, sanksinya belum tentu korupsi. Sanksinya mungkin sanksi administratif atau denda misalnya. Jadi bukan berarti kalau tidak diproses korupsi kemudian bebas sedemikian rupa, enggak juga. Nah, disiplin kita untuk memilah inilah yang jadi persoalan kan. Memang ada kritik seolah-olah sektor hukum yang lain itu enggak bekerja. Administrasi, perdata itu enggak bekerja sehingga korupsi adalah obatnya, pemberantasan korupsi adalah obatnya. Padahal keberhasilan pemberantasan korupsi itu kan kalau sistem ini bekerja kan. Jadi bukan kemudian pemberantasan korupsi jadi panacea, obat segala obat, kan nggak begitu konsepnya. Tapi buktinya memang nggak selesai-selesai juga, berantas korupsi, tangkap-tangkap, OTT, tapi makin banyak juga. Artinya kurang dosisnya, dan kurang dosis itu bisa jadi dosis penindakannya atau nggak cukup hanya itu. Harus ada strategi lain yang lebih sistematis. Karena begini Pak Edi, banyak pihak udah riset soal korupsi ya. Teori korupsi itu sebenarnya ada beberapa pendekatan. Dan akarnya adalah suap sebenarnya. Jadi hubungan transaksional, suap menyuap itulah yang menjadi akar dari korupsi. Korupsi di sektor bisnis, di sektor politik, di birokrasi. Ini sebenarnya yang harus jadi fokus, bukan isu yang lain, misalnya seperti kerugian keuangan negara. Yang kedua, ada teori yang cukup diterima dalam isu korupsi, yaitu institutional teori. Institusinya yang rusak, masalah itu ada di institusinya. Institusinya yang harus dibenahi. Jadi paralel nih, orang perorangannya diproses, institusinya dibenahi, direstrukturisasi, direvitalisasi misalnya. Bahkan kritiknya agak tajam. Kalau institusi ini nggak dibenahi, orang per orang saja yang ditangkap, itu bisa menjadi semacam penegakan hukum yang semu, bahkan disebutnya begitu ya. Penegakan hukum jalan, tapi nggak tahu kita berada di mana. Karena nggak betul-betul selesai. Iya, korupsi akan terus terjadi. Karena kalau kan? boleh saya mengartikan yang Bang Febri bilang tadi institusinya itu, apakah Bang Febri memaksudkan misalnya nih, pengusahanya tidak mau nyogok, tidak mau suap, tapi diminta harus ngasih, harus apa sehingga terjadi korupsi itu? Atau itu salah satunya. Pihak swasta, masyarakat, dia sudah coba jalankan prosedur sebagaimana mestinya, tapi tetap saja izin nggak keluar misalnya. Tetap saja, contoh kasus Kemenaker lah ya. Kasus Kemenaker ini, ya, seluruh tahapan kan sudah dilakukan, ya. Tapi sertifikat nggak dikasih. Kalau nggak ngasih uang. Artinya apa? Itu isu institusional, bukan isu personal. Nah, kalau isu institusional, perbaiki institusinya. Tapi bukannya ini oknumnya saja nih yang melakukannya? Ada celah kan. Kalau sertifikat itu online, contoh paling sederhana ya. Kalau sertifikat itu online, jadi orang nggak perlu nunggu untuk diberikan. Kalau sertifikat itu sifatnya misalnya nomor saja begitu ya. Makanya dalam beberapa hal digitalisasi itu oke. Untuk bisa mereduksi transaksi-transaksi langsung itu, meskipun nggak cukup ya hanya itu. Nah, institusional ini kan butuh perbaikan yang terus-menerus nih. Tapi kalau nggak salah ini isu yang tadi tentang digitalisasi segala macam online ini, yang saya dengar sebenarnya mungkin masyarakat bisa langsung akses nih dengan online, dapat hasilnya segala macam. Tapi kenyataannya begitu kalau sendiri mau online nggak berhasil terus, karena mungkin ada oknum yang sengaja membuat supaya pendaftaran lewat online atau apa itu jadi susah gitu, atau gimana? Ya, itulah yang jadi isu yang harus terus diperbaiki. Saya beberapa waktu yang lalu mencoba ngurus paspor sendiri.
saya punya banyak teman di imigrasi ya, tapi saya nggak saya hubungi satupun gitu kan. Saya coba daftar, kemudian dapat daftar tunggu 2 minggu kemudian ya, saya ingat saya harus wawancara di kantor tertentu. Baru foto. Itu kan online ya. Saya nggak antri sama sekali. Dan ketika saya sampai di sana, saya foto, wawancara. Pada saat itu juga paspornya terbit tanpa bayar sama sekali. Bayangkan, apakah kita kebayang nggak ini terjadi sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu? Mau ngurus paspor, pas baru masuk kantor imigrasi aja sudah banyak yang nawarin, Pak ada yang mau dibantu segala macam gitu kan. Terus pas kita mau antri, saya pernah coba soalnya, pas kita mau antri nomor antrian habis. Jadi masyarakat yang mau benar sulit, nggak bisa untuk menembus itu. Akhirnya pakai calo kan, akhirnya pakai orang dalam. Nah, ini yang saya sebut dengan salah satu bentuk konkret dari teori korupsi, institutional corruption itu. Dan ternyata bisa tuh diperbaiki. Ada penyimpangan, bisa saja masih ada penyimpangan. Makanya harus dilihat nanti kalau penyimpangan ya penegakannya baru person by person. Orang by orang. Kalau penegakan yang pertama mau ditangkap berapapun calonya tetap akan ada kan. Itu gambaran yang paling sederhana mungkin Pak Edi. Nah kan Bang Febri tadi bilangnya imigrasi nih. Kalau buat SIM kira-kira gimana menurut pandangan Bang Febri? Saya bikin karena SIM harus ujian praktek ini yang selalu katanya ujian teori aja sering gagal nih. Nah kalau ujian teori waktu itu saya lulus. Saya coba. Tapi waktu itu Bang Febri udah di KPK apa belum? Setelah keluar. Oh setelah keluar, tapi orang tahu Bang Febri di KPK mungkin nggak berani, nggak lulus nih. Tapi nggak tahu ini. Saya pernah coba. Maksud saya begini, saya itu nyoba Pak ngurus akte kelahiran anak, itu saya urus sendiri. Saya pengen tahu juga bagaimana birokrasi itu bekerja gitu kan. Awalnya kan mereka juga nggak tahu kan. Pas ngurus SIM, saya tes di Danmogot. Tapi sebelumnya saya belajar dulu, kan banyak di internet ya. Contoh soalnya. Teori-teorinya. Saya pernah tidak diluluskan. Pas tes SIM yang pertama, tes tertulis ya. Saya tanya, kenapa saya tidak lulus? Saya boleh lihat nggak lembar jawabannya? Nggak dikasih biasanya kan? Tapi saya minta waktu itu. Kan syarat lulusnya sekian yang benar. Saya yakin yang benar cukup banyak gitu kan. Meskipun nggak semuanya juga benar. Nah, kemudian saya dipersilahkan, oke Pak, ikut lagi aja Pak. Jadi tes lagi saya. Setelah tes itu baru lulus. Ya kalau gitu karena Bapak udah protes, nggak pernah lihat hasil. Karena pengalaman nih dari teman-teman cerita, yang selalu gagal itu kan di teori. Nah di teori nih, gagalnya salahnya apa nggak pernah dikasih tahu. Salah yang mana, yang apa nggak pernah tahu. Kan kita pengen tahu yang mana sih yang salah, tapi nggak pernah dikasih tahu. Nah satu. Kedua kan kita pernah tahu di sosmed kan Pak Taufikur Rahman, ketua KPK kita yang sebelumnya, kan juga cerita masalah SIM yang katanya saya udah begini tapi nggak lulus misalnya kan. Nah ini apakah ada indikasi nih katanya menurut teman-teman nih supaya tetap mengarah supaya pengurusannya mau gampang udah ke sana aja gitu. Kalau Bang Febri lihatnya gimana? Saya cerita lanjut sedikit ya. Setelah saya tes lagi, saya lulus ujian tertulis dan itu beberapa tahun yang lalu sebelum saya masuk KPK itu. Nah setelah saya keluar dari KPK, saya tes lagi, kemudian sistemnya sudah berubah. Kenapa saya bilang berubah? Pas tes tertulis itu sudah kelihatan hasilnya langsung pada saat itu. Jadi kelihatan mana yang benar, mana yang salah, minimum benar berapa sudah kelihatan. Nah, memang ujian yang berikutnya di tes ini kan, di tes praktek. Kalau motor kan katanya itu kan sampai diprotes juga itu. Masa sampai tingkat kesulitannya tinggi sekali itu. Nah, artinya apa? Kalau isunya memang demikian, berarti perbaikannya bukan pada perorangan kan? Perbaikannya pada institusinya, pada sistemnya, pada alurnya. Diuji lagi ini benar nggak kebutuhan jalanan Indonesia kayak ular. Kan kalau kenyataan di lapangan nggak ada yang seperti ini itu masalahnya. Yang di Sumatera Barat ada sih jalan kalau 29 gitu kan. Tapi kan nggak gini. Nggak sampai terlalu dekat. Terlalu dekat kan agak jauh juga. Dan itu masih bisa kan pakai mobil. Ya itu contoh-contoh maksud saya
isunya adalah isu institusional, jadi nggak bisa diobati dengan harus dirubah sistemnya personal. atau apa gitu ya. Betul sekali. Bukan berarti membenarkan orang yang melakukan korupsi ya, karena korban sistem tidak seperti itu juga, karena ada juga orang-orang yang mencoba sedemikian rupa untuk tidak melakukan korupsi. Tapi kan kita bicara perbaikan yang lebih jauh ke depan. Gitu. Ya memang kembali ke SIM tadi itu yang ada yang datang 4 kali nggak lulus, ada yang SIM-nya sudah pakai 20 tahun tapi begitu ujian lagi gagal dia. Kan sebenarnya agak kurang masuk di logika juga ya. Nah ini saya kembali ke sedikit ke depan boleh, karena ini masih agak menggelitik apa ya di logika saya. Tadi tentang pasal 2 itu yang keuangan negara tapi yang memperkaya diri sendiri atau itu logika gini. Kalau seandainya seorang pejabat atau pejabat itu memperkaya diri orang lain, apakah masuk di logika kalau dia sendiri nggak mendapatkan sesuatu? Saya rasa nggak masuk akal. Nah, makanya yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri itu, jadi harus dipisahkan nih. Satu, unsur deliknya memperkaya diri sendiri atau orang lain itu sifatnya alternatif. Tetapi ada lagi yang namanya aspek pertanggungjawaban pidananya, kesalahannya, mens reanya harus dibuktikan. Perbuatan dia memperkaya orang lain itu perbuatan dengan dasar niat jahat atau tidak. Cara ngelihatnya gimana? Dia punya konflik kepentingan atau enggak? Perusahaan yang diuntungkan itu sahamnya punya siapa? Misalnya begitu ya. Ada hubungannya nggak dengan keluarganya? Ada hubungan nggak dengan kepentingan yang ke depan? Ada perjanjian nggak misalnya 2 atau 3 tahun lagi setelah tidak jadi menteri kemudian dapat sesuatu? Itu kan tugas penegak hukum ya, untuk untuk membuktikan. menggali itu semuanya. Kalau itu tidak ada ya jangan tetapkan tersangka. Zolim itu namanya kan. Ya, tapi memang tadi logikanya sebenarnya nggak gitu masuk. Sebenarnya saya setuju dengan Bang Febri. Kalau saya pejabat, oknum pejabat, saya memperkaya diri orang lain, saya nggak mendapatkan sesuatu kan tidak masuk di akal. Ataukah mungkin barangkali penyidik ini, aparat penegak hukum ini belum sanggup membuktikan atau menggali sampai mendapatkan bukti keterlibatan atau menerima itu, karena bisa aja pemberian itu tidak dalam secara tertulis dan yang ketahui. Bisa lihat belakang, lihat orang lain yang mungkin saat ini belum ditemukan. Padahal itu sebenarnya ada, makanya tidak masuk di akal kalau tidak terima keuntungan kan. Kalau ada harus dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, jangan tetapin tersangka jangan dulu. tetapkan dulu, cari dulu sampai dapat. Memang itulah tugas penegak hukum kan. Diberikan kewenangan dengan sedemikian rupa, bisa menggeledah, bisa menyita, bisa kerjasama internasional, bisa lihat rekening segala macam. Itu luar biasa loh kewenangan penegak hukum kita. Makanya kadang-kadang ada isu yang katanya penegak hukumnya karena jumlahnya terbatas dengan kasus yang begitu banyak, sehingga ada hal yang kadang-kadang dia tidak sempat lakukan tapi dikejar oleh waktu. Ya sudah ajukan tapi padahal belum dapat buktinya, itu yang mungkin zolim itu namanya. Nggak boleh penegak hukum kemudian berasumsi kan. Ya, harus ada buktinya kan. Buktikan. Memang itulah aturan main di hukum kita kan. Kalau bayangkan kalau penegak hukum bisa berasumsi, dia nggak suka sama seseorang kemudian dia cari-cari pasalnya. Apalagi kalau pasalnya pasal karet. Sifatnya abstrak. Nah ini kembali ke yang barusan ada OTT kan, Gubernur Riau sama juga Bupati Ponorogo nih. Nah, dengan OTT ini apakah terlihat nih mulai sekarang KPK udah mulai tunjukkan tajinya lagi nih. Tajinya udah kelihatan supaya ini, wah ini memang prestasinya tuh udah mulai bagus atau gimana menurut Bang Febri? Saya pikir bagi aparatur pemerintah, bagi penegak hukum yang bekerja, kita harus apresiasi. Karena itu nggak gampang itu melakukan OTT ya, melakukan penegakan hukum itu. Tapi apakah itu bisa mengembalikan kepercayaan publik? Belum tentu. Karena terakhir survei yang kita lihat, saya lupa survei di Litbang Kompas atau di LSI, saya lupa ya, atau indikator begitu. Lembaga-lembaga yang dipercaya dan tidak dipercaya publik itu, ya KPK posisinya memang masih cukup rendah ya untuk bisa dikatakan sangat dipercaya. Beda dengan dulu. Iya, dulu nomor 1. Dulu nomor 1 sama TNI kan, kadang KPK, kadang TNI. TNI kan karena tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat juga kan. Gitu ya. Tapi turun, sebenarnya tren turunnya itu sejak 2019 tuh. Turun. Sejak pimpinan KPK yang itu ya. Ya sejak undang-undang baru, sepaket lah sama pimpinan yang baru pada saat itu. Nah, apakah ini bisa
naik lagi Rebound lagi apa enggak ini? Kita belum tahu. Gitu. Nah ini tentang lagi KPK kan lagi mengusut kasus WUS ini, kereta api cepat Jakarta-Bandung WUS, yang indikasi awalnya itu adalah ada tanah negara dijual lagi kepada negara. Nah ini sebenarnya duduk permasalahannya apakah memang seperti itu yang Bang Febri lihat? Saya belum yakin itu benar. Kenapa? Karena KPK belum melakukan penyidikan. Penyelidikannya sudah belum? Belum juga? Penyelidikan sudah. Sudah. Kalau menurut info KPK, penyelidikan sudah. Artinya apa? Harus diasumsikan KPK sekarang sedang melakukan penelusuran informasi. Apakah ada pidana atau tidak belum disimpulkan oleh KPK. Makanya saya berani bilang bahwa untuk saat ini saya belum yakin hal itu benar-benar dalam konteks terjadi dalam konteks tindak pidana. Apakah itu terjadi? Bisa saja. Tapi isu yang paling utama begini, ini juga perlu diperhatikan dalam penanganan kasus korupsi di BUMN. BUMN itu kan bisa untung bisa rugi. Ya. BUMN investasi bisa untung bisa rugi kan, bahkan bisa bolak-balik untung kadang rugi sekali gitu kan. Beresiko bisnis ada. Investasi misalnya, kemudian ada juga BUMN di isu pelayanan publik, misalnya soal kendaraan begitu ya, pelayanan publik massal seperti kereta api misalnya, bisa untung bisa rugi dan bahkan cenderung rugi kalau itu untuk lebih ke pelayanan publik ya, karena lebih ditonjolkan pelayanan publik, atau BUMN di bidang-bidang yang lain, di bidang-bidang energi atau sumber daya alam dan lain-lain. Belum tentu seluruh kerugian itu adalah kerugian BUMN, itu adalah kerugian keuangan negara, belum tentu. Ada kerugian yang merupakan bagian dari risiko bisnis. Namanya bisnis bisa untung bisa rugi. Artinya ini harus betul-betul dipilah. Kalau terjadi kerugian di WUS, betul-betul harus dipilah kerugian ini sebagai dampak dari perbuatan melawan hukum di ranah pidana, atau kerugian ini dampak dari risiko bisnis, atau kerugian ini merupakan sebuah perkiraan yang niscaya. Misalnya begini, contoh yang paling sederhana, tiket WUS berapa sih? Ketika seluruh penumpangnya penuh, apakah itu bisa nutup biaya operasional dan bisa memberikan keuntungan? Itu kan bisa dihitung sebenarnya. Nah, kalau rugi, itu kerugian korupsi atau tidak? Harus dilihat mundur ke belakang. Ini dihitung nggak sebelumnya? Dan bagaimana memperlakukan ini agar mencari titik tengah, publik terlayani, tetapi negara tidak dirugikan. Atau negara memang konsepnya ngasih subsidi agar pelayanan publik dalam bentuk transportasi bisa terselenggara. Itu kan kompleks, kecuali nanti KPK menemukan ada persekongkolan, ada kickback, misalnya ada direksi atau ada politisi atau pihak-pihak lain yang mendapatkan keuntungan lebih dengan dalam tanda kutip memaksakan proyek ini terjadi. Nah, itu bisa ada korupsi di sana. Atau soal tanah. Ya, pembebasan lahannya ya. Tanah ini sebenarnya adalah, kalau informasi sejauh ini kan tanah negara. Negara dijual kepada proyek negara lagi. Dijual kemudian pada perusahaan BUMN yang mengelola WUS. Nah, pertanyaannya begini. Kita kan punya masalah saat ini dengan pencatatan pertanahan. Kita punya masalah serius loh saat ini. Kenapa? Apa ada tumpang tindih tidak jelas atau gimana? Contoh yang paling sederhana yang terjadi di Makassar. Oh, yang Pak Yusuf Kala Group ya? Pak Yusuf Kala aja. Itu bisa bilang ini tanahnya sejak tahun 20-30 tahun yang lalu tiba-tiba terbit sertifikat baru kan misalnya, atau surat alas hak yang lain. Ini apa sebenarnya yang terjadi gitu kan? Dan banyaklah kasus-kasus minor yang kecil-kecil, itu kan kasus gede. Nah, pertanyaannya, ini saya lihat dari aspek pidana ya, pertanyaannya, yang beli pada saat itu, direksi BUMN yang memutuskan beli tanah itu pada saat itu atau membayar uang pengganti, tahu nggak bahwa itu tanah negara? Harusnya kan diperiksa dulu alas haknya segala macam, kan harus dilihat. Kalau setelah diperiksa, kemudian pada saat itu taunya itu bukan tanah negara, itu tanah masyarakat. Misalnya, atau tanah yang haknya ada di perusahaan lain, bisa dipertanggungjawabkan nggak ini ke direksi itu? Kalau bisa berarti aman. Belum tentu. Kalau gitu bisa kan. berarti aman, betul, bukan tanah negara.
Makanya penting. Salah satu syarat dari mens rea itu adalah di teori kesengajaannya ya, di pidana itu adalah dia mengetahui itu salah tapi masih dia lakukan. Maka kalau kita di sehari-hari, lu udah tahu itu salah masih aja lu lakuin. Nah itu bagian dari mens rea itu sebenarnya. Jadi bukan sekedar terima kickback. Makanya dugaan saya tim KPK akan mengejar ini salah satunya. Anda tahu nggak sih bahwa tanah itu, gitu kan? Tapi kan boleh ya saya bicara ini kan analisis saja ya. Bukan KPK lagi, bukan penegak hukum lagi sekarang. Ini analisis sebagai praktisi hukum. Analisis logis gitu kan. Gimana, gitu. Jadi bukan petunjuk terhadap ini ya. Analisis logis saja. Kemungkinan itu yang akan dicari. Meskipun tetap harus dicek ini status tanahnya bagaimana. Karena kita memang masih punya persoalan serius tuh terkait dengan pencatatan di bidang pertanahan. Banyak sekali konflik-konflik banyak pertanahan. terjadi ini yang tumpang tindih, yang sertifikat ganda segala macam. Nggak usah di Makassar, di Jakarta pun kita pernah dengar kan persoalan perdebatan waktu Pak Ahok jadi gubernur kan. Ini udah tanah negara nih, kenapa gua harus beli lagi misalnya begitu kan? Enggak Pak, ini tanah ini. Itu ada perdebatan yang serius dan semuanya misalnya punya surat masing-masing. Artinya apa? Itu memang harus ditelusuri secara jernih. Jangan karena kemudian ada faktor-faktor non hukum kemudian sebuah perkara, saya tidak bicara WUS saja ya, sebuah perkara kemudian mendapat perhatian lebih sehingga detailnya jadi terabaikan. Dan memang banyak terjadi di Jakarta itu yang tanahnya misalnya udah tanah giri orang nggak pernah jual, tiba-tiba ada perusahaan yang punya sertifikat, itu memang udah sering terjadi. Girik itu mungkin belum didaftarkan. Ya tapi kan selama dia menguasai. Ada yang sertifikat ganda Pak. Ini sertifikat siapa yang menerbitkan? BPN. Yang ini siapa yang menerbitkan? BPN juga. Bagaimana ceritanya? Ada dua sertifikat begitu kan? Dia objek yang sama kan? Kan harusnya menerbitkan ini, kalau kan online-nya kan di internet kan harus sudah punya datanya. Ya, dan BPN kan sebenarnya dalam beberapa hal, beberapa kesempatan juga mengakui masih perlu dibenahi hal seperti itu. Pelan-pelan harus dibenahi semuanya. Makanya harus detail kan nanti melihatnya. Apakah notarisnya pada saat itu sudah melakukan pengecekan? Kita kan kalau mau beli tanah atau mau beli rumah, waktu AJB misalnya kan, notaris kan yang ngecek ke BPN. Kalau hasil pengecekannya itu PPAT lah ya. Iya PPAT betul. Kalau hasil pengecekannya itu ternyata memang milik yang bersangkutan gimana? Kan dia pasti lanjut. Ya pasti lanjut. Lanjut proses. Artinya poin utamanya adalah apakah si direksi ini bisa dipersalahkan atau tidak kalau dia tidak tahu. Tapi bisa saja nggak, selain tadi tanah negara dijual kepada BUMN negara, itu kan istilahnya harga tanah yang mungkin dimarkup. Sehingga kan, anggarannya itu tadinya 86 triliun, terus bengkak jadi 114 triliun. Apakah itu mungkin, kan itu lebih banyak ke masalah pembebasan lahan itu. Apakah saya belum tanah tahu yang ya, dinaikin? kontribusi harga tanah itu seberapa signifikan untuk kenaikan biaya itu. Karena kan kalau kita masyarakat umum melihat secara kasat mata ada biaya tanah, ada biaya konstruksi, ada biaya keretanya itu sendiri. Yang kemahalan yang mana sih? Gitu kan. Orang bicara WUS kan bicara keseluruhan kan. Tiba-tiba KPK mengatakan menangani kasus WUS tapi di bidang tanah. Ini berapa persen sih? Berapa persen dari total dari kontribusinya dari biaya secara keseluruhan. Artinya kita juga tetap harus melihat secara kritis kan. Ini lagi nanganin WUS, kasus WUS, atau lagi nanganin jual beli tanahnya? Bagian daripada WUS memang. Bagian daripada WUS, bagiannya berapa persen? Bagaimana dengan konstruksinya? Bagaimana dengan keretanya itu sendiri? Bagaimana dengan keputusan kemudian investasi pada saat itu misalnya? Yang katanya pemilihan investornya yang dari Jepang dan China ya. Itu kan mestinya menjadi poin-poin yang bisa ditelusuri lebih jauh. Apakah kalau memang mau masalah melihat bunga atau apa kan tadinya? Meskipun mestinya ya kalau penyelidikan dilakukan belum tentu itu salah. Bisa saja penyelidikan itu naik ke penyidikan, artinya ada dugaan tindak pidana. Tapi bisa saja penyelidikan dihentikan atau penyelidikan jalan terus penyelidikan tanpa naik ke penyidikan. Jadi banyak kemungkinan sebenarnya. Nah, bagaimana dengan statement Presiden Prabowo yang katanya kasus US yang tadinya masih kontroversi tentang pembayaran bunga dan hutang itu dengan menggunakan APBN?
Pak Presiden sebenarnya yang saya pahami ya, Pak Presiden bilang dia ngambil tanggung jawab kan sebagai, jadi Presiden itu posisinya adalah pimpinan dari fungsi pemerintahan di bidang keuangan. Di BUMN dibilangnya begitu ya, di bidang keuangan. Bayangkan kalau kita membuat perjanjian dengan pihak lain, perusahaan asing, perusahaan di Cina misalnya, atau perusahaan di negeri lain, kemudian ada utang atau ada bunga akibat utang itu yang sudah disepakati, kemudian kita nggak mau bayar. Di mana kredibilitas Indonesia di sana? Saya pikir wajar kalau Pak Presiden bilang, itu tanggung jawab saya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, uangnya dari mana? Ada yang bilang uang dari APBN, berarti uangnya kan dari uang rakyat. Apakah uang rakyat ini yang kemudian digunakan untuk membayar utang? Oke, kewajiban kita utang harus dilunasi begitu, harus dibayar. Nah, pertanyaannya ketika kebijakan itu diambil, itu ada persoalan hukum atau tidak? Nah, inilah yang mesti dicek kan, diklarifikasi atau dilakukan penyelidikan kalau dalam tahap penyelidikan saat ini. Tapi yang kewajiban jatuh temponya kan secara perdata tetap harus ditunaikan kan. Apakah dilihat nggak, kan sisinya kan awal dari kontrak itu adalah B2B. Yang dari pertengahan jalan ternyata harus menjadi tanggungan dari negara. Ya itu soal teknis memang yang harus dilihat lebih jauh. B2B ini kan problemnya ini, B2B di kita itu beda dengan konsep B2B secara umum. BUMN dengan perusahaan swasta itu dianggap B2B juga. Tapi kalau BUMN rugi, bisa nggak negara kemudian nyuntik dana ke BUMN? Ya memang bisa, karena dia bagian dari negara perusahaan state owned company. Bisa. Problemnya ini masih B2B nggak? Ketika negara juga kemudian bisa ditarik tanggung jawabnya di sana. Kecuali swasta ke swasta. Tapi kalau swasta murni dengan swasta murni, bisa jadi harga tiketnya nggak segitu. Nggak tahu kita harga tiketnya berapa. Tapi memang diperjelas juga itu masalah B2B tadi, karena BUMN, apakah murni memang dianggap sebagai sudah usaha yang berdiri sendiri, atau pemerintah selalu harus ikut bertanggung jawab? Itu yang harus juga diperjelas. Itu perdebatan memang. Di satu sisi dikatakan BUMN kan bisnis, dia bisa mengambil keputusan. Tapi ketika BUMN rugi, siapa yang tanggung jawab? Artinya apa? Masih ada tanggung jawab, masih ada cantolan begitu ya ke negara dalam posisi BUMN ini. Makanya jadi perdebatan. Kalau BUMN itu rugi, apakah itu sepenuhnya kerugian bisnis atau ada yang merupakan kerugian keuangan negara? Kalau ada persekongkolan misalnya, seperti itu. Jadi nggak bisa diputus sedemikian rupa. Nah ini Bang Febri, ini kalau melihat secara keseluruhan, penegakan hukum di Indonesia ini sejak 10 tahun terakhir lah kita anggap ya, sudah mengalami perbaikan-perbaikan lebih mengarah ke positif atau malah mundur nih kalau menurut Bang Febri? Kalau 10 tahun terakhir, saya mungkin bisa bilang grafik pemberantasan korupsi kita ada yang naik, ada yang turun. Secara kan sekarang berarti 2025 ya. Berarti 10 tahun ke belakang 2015 begitu ya. Kalau kita mengacu pada indeks penegakan hukum dan indeks persepsi korupsi di Transparansi Internasional, trennya meningkat sampai 2019. Tapi setelah itu turun sampai dengan saat ini. Indeks penegakan hukum juga ada varian seperti itu, ada yang naik, ada yang turun. Tapi yang Bang Febri bilang mungkin lebih spesifik ke KPK kali ya. 2019 itu kan masalah pelemahan undang-undang KPK, pimpinan KPK. Indeks persepsi korupsi itu kan itu dipengaruhi oleh sejumlah survei. Saya lupa, 9 survei mungkin ya. Dan termasuk di sana indeks penegakan hukum. Indeks ekonomi politik juga termasuk di sana. Ya, jadi itu banyak faktor memang, dan memang meningkat sampai 2019. Habis itu langsung sekarang drop. Termasuk indeks demokrasi itu juga salah satu faktor yang berkontribusi itu terhadap corruption perception index itu, karena multi survei itu kan. Ya. Gitu kan. Wah, Bang Febri ini terima kasih banyak atas waktunya dan tempatnya yang luar biasa podcast bersama SR On ini. Terima kasih. Saya juga senang sekali bisa discuss di sini. Ya, semoga bisa memancing diskusi yang lebih luas nanti ya. Lebih jauh ketika dan lebih dipublikasikan. Luas, ya. Dan yang paling penting adalah bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya memang itu tujuan kita bersama. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Sobat setia SRON, itulah tadi obrolan saya dengan Febri Diansa. Semoga apa yang beliau jelaskan bisa memberikan edukasi dan pencerahan buat kita semuanya agar penegakan hukum di Indonesia ke depannya bisa menjadi lebih baik. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di SRON, Edi Sharing Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.